Di dalam Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa live, taklima, maf'ul mutlaq. Nabi Musa ketika bertanya, ya Rabb, adakah hambamu yang lebih dekat ketika berbicara, lebih dekatnya antara aku dengan engkau? Ujar Allah, ada. Siapa itu ya Allah? Nanti di akhir zaman, namanya umatnya Nabi Muhammad. Musa, ketika aku berbicara dengan engkau, jarak aku dengan engkau masih terdinding 70.000 dinding, yang masing-masing dinding berjarak 500.000 tahun. Itu Nabi Musa diajak bicara sama Allah. Samad ya, biar hipunan guguhan Banjar Kayuh baik-baik Banua Kalimantan Timur. Alhamdulillah bisa berkumpul kita di sini untuk memperingati Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran kita, moga-moga kita memperingati Maulid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita seberataan, mendapatkan ampunan, mendapatkan keridhaan, yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya diluaskan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya hutang dilunaskan, cicilan-cicilan selesai seberataan. Saya doakan sugih semuanya diberi kecukupan oleh Allah, jadi orang yang dermawan seperti Rasulullah, dan semuanya ditakdirkan pula bisa ziarah ke makamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Terutama kita mohon semuanya diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafu salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zikir sama-sama nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha aliyah, hasbiyallahu liman hasadani,
Hasbiyallahu liman kadani bisu'. Hasbiyallahu indal maut. Hasbiyallahu inda su'ali bil qabri. Hasbiyallahu indal mizan. Hasbiyallahu inda sirat. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu, ilaihi unib. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita mengadakan Maulidur Rasul sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul bifadlillah, kata Allah, sampaikan Muhammad sebab karunia Allah, yaitu berupa agama Islam. Ini nikmat yang paling besar. Tidak sembarangan orang dapat agama Islam. Lah, ada orang yang melihat kemuliaan Nabi Muhammad, yang langsung melihat irhas Nabi Muhammad. Irhas itu kemuliaan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Bagaimana Rasulullah lahir langsung makhtunan, bakhitan, maktu as-surrah, tak putus tali pusatnya. Begitu lahir, seluruh patung-patung di kota Madinah, kota Mekah berguguran dan jumlahnya 360. Di situ api yang ada di Persia langsung padam. Cahaya yang luar biasa ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, dan itu tidak dipungkiri oleh siapapun, menunjukkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Itu belum jadi nabi. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang Rasul, Abu Jahal yang dikatakan orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad, ketika sendirian, ketika ditanya ma ra'yukum bi Muhammadin, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Ini bahasa orang, tidak ada orang lain. Abu Jahal jujur ketika ditanya tentang keadaan Nabi Muhammad. Wassallallahu Muhammad. Ujar Abu Jahal, innahu laisa biwajhin kadzab. Muhammad itu tidak ada tanda-tanda pembohong, jujur, benar. Tapi kenapa tidak mau masuk Islam? Faktor hidayah. Bagaimana Rasulullah membelah bulan, bagaimana Rasulullah mulai kecil, beliau tidak pernah tersengat matahari. Tudulluhul ghamama tuti'uhu sahaib. Kemanapun Rasulullah berjalan, di situ mendung mengikuti Rasulullah. Rasulullah berhenti, mendung berhenti. Rasulullah berjalan, mendung pun berjalan. Mega dan mendung terus mengiringi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pendeta Bukhairah begitu melihat tanda-tanda irhas yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad, diawasinya Rasulullah mulai perjalanan di tengah gurun pasir yang begitu panjang. Dilihatin, ini bukan anak sembarangan, ini ada rombongan onta-onta, kafilah. Tapi kenapa ini mendung, tidak pernah berpisah daripadanya, ngikutin terus. Diawasi oleh Bukhairah yang dia telah membaca tanda-tanda kerasulan di dalam kitab Taurat dan Injil. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah, ada di dalam kitab Taurat. Begitu dilihat-lihat, ternyata ada seorang yang sangat tampan, nur nubuwah. Didekatilah pamannya Abu Thalib. Ini siapa? Ini keponakanku. Di mana dia lahir? Dia lahir di kota Mekah. Ciri-cirinya bang, ini. Tolong dibuka bang, belikatnya.
Ternyata di situ ada tanda, yaitu tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Masa tidak percaya Nabi diikuti mendung? Maka Bukhairah mengatakan, pulanglah kau wahai Abu Thalib, ini adalah seorang Nabi akhir zaman. Kalau engkau terus akan masuk ke negeri Sam, maka ini orang bisa dibunuh oleh orang Yahudi. Pulanglah, selamatkan anak ini. Aku adalah orang yang pertama mengakui kerasulan dia sebelum dia menjadi Rasul. Bukhairah masuk Islam sebelum Nabi menjadi seorang Rasul. Tapi subhanallah, Abu Lahab yang darahnya sama dengan Nabi Muhammad Al-Qurasi Al-Hashimi, karena dia adalah saudara kandung daripada ayahnya baginda Nabi Muhammad, bahkan hartanya untuk proses kelahiran Nabi Muhammad. Tapi memang faktor hidayah, Abu Lahab yang mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad tapi tidak mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, orang dan jalan Abdul Somad, Abdul Aziz Somad, ya, di jalan apa namanya? Kenari, Buyur. Nah, belum kenalnya Kenari, Pak. Masya Allah. Di sini tidak ada tanda-tanda ibaratnya memper sama Nabi Muhammad. Pian Rasulullah hidung mancung, pian pesek. Rasulullah putih, pian coklat. Rasulullah mata bulat, pian sipit. Rasulullah rambut ikal, pian lurus. Rasulullah dadanya bidang, pian agak menyempit. Rasulullah tinggi, pian pendek. Rasulullah bahasa Arab, pian bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Jawa, bahasa Bugis, ada juga bahasa Butung, ada juga bahasa apa lagi? Kutai, Dayak. Semuanya tidak ada member, cuman alhamdulillah satu kita diberikan nikmat oleh Allah. Apa itu? Kita sholat seperti Rasulullah, menghadap kiblat. Kita puasa di bulan Ramadan seperti Rasulullah. Kita berhaji wukuf di tanah Arafah seperti Rasulullah. Bertawaf di Baitullah, bersa'i di tempat sa'i. Kita pun melaksanakan tahallul seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu kita diberi oleh Allah nikmat Islam, kita berterima kasih. Wa bi rahmatihi, sebab rahmatnya Allah. Apa rahmat Allah? Sebesar-besar rahmatnya Allah adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Alhamdulillah kita jadi umatnya. Masallallahu Muhammad. Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Gimana kenalannya? Nabi Musa di dalam Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa live, taklima, maf'ul mutlaq. Nabi Musa ketika bertanya, ya Rabb, adakah hambamu yang lebih dekat ketika berbicara, lebih dekatnya antara aku dengan engkau? Ujar Allah, ada. Siapa itu ya Allah? Nanti di akhir zaman, namanya umatnya Nabi Muhammad. Musa, ketika aku berbicara dengan engkau, jarak aku dengan engkau masih terdinding 70.000 dinding, yang masing-masing dinding berjarak 500.000 tahun. Itu Nabi Musa diajak bicara sama Allah. Ada nanti umat Muhammad, dia adalah kekasihku, dia berumur pendek. Kita ini umurnya pendek, boy. Ada yang minta panjang umur? Ada yang minta panjang umur? Mana orangnya? Kalau tidak ada berarti minta umurnya pendek nih. Kita paling mentok 100 tahun.
Ada yang minta umur panjang lebih dari 100? Ada? Pian nambah umur 100 tahun bukan jadi nikmat, taulah pian. Jadi musibah. Bukan pikun aja, dikasih serangkan dah hancur gue. Apa dikasih sate? Pentol apalagi pindah kanan, pindah kiri, pindah kanan, pindah kiri, ditelan. Giginya tinggal 1, 4 jua. Kita mentok 70, 90, alhamdulillah. Ya Allah. Tapi walaupun umur pendek, katanya Allah, di dalam ibadahnya mereka banyak yang lalai. Kita di dalam sholat kadang-kadang mulai takbir sampai salam kita sering lupa kepada Allah. Padahal Allah katakan aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk ingat aku. Tapi kenyataan kita takbir Allahu Akbar, ya Allah, yang tadinya lupa ingat semuanya dalam sholat. Sampai kadang-kadang ibu ini Allahu Akbar sholat subuh, belanjaan ke pasar kita susun dalam sholat. Ingat beli pisang, beli ayam, beli ikan, ini tersusun rapi dalam sholat itu. Sampai dalam sholat tak ingat kira-kira abahnya mau enggak ngantarkan. Betul ada itu Bu? Ya Allah, untungnya kita ini Bu sebelum salam kita bersolawat sama Nabi Muhammad. Seandainya tidak ditutup dengan solawat, mungkin sholat kita tidak diterima oleh Allah. Bagaimana Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, qulna habitu minha jami'a, turun seberataan. Turunlah Nabi Adam di Sri Lanka, turunlah Siti Hawa di Jeddah, menangis Nabi Adam, bacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku berbuat zalim ya Allah kepada diri ulun sendiri. Makan buah khuldi. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana, kalau kau tak mengampuni dosa hamba ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ya Allah termasuk golongan orang yang merugi. Bukan setahun Nabi Adam menangis, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 40 tahun. Nabi Adam menangis selama 200 tahun. Minta ampun sama Allah. Cuman di dalam ampunan menangis, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Allah cuma mendengarkan aja, belum dijawab. Rabbana ya Allah zalamna, ulun berbuat zalim ya Allah. Nangis 200 tahun, cuma didengarkan doang sama Allah. Begitu beliau putus asa, beliau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Muhammad. Beliau menyebut ya Allah halla bi Muhammadin. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, halla bi Muhammadin antaghfirali. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad ampuni ulun ya Allah. Dirubah strateginya. Tadinya langsung proposal Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna. Terus Allah cuma dengarkan. Tiba-tiba diganti proposal dengan menyebut Nabi Muhammad. Persis kayak sholat kita. Mulai Fatihah, Quran, ruku, tasbih, iktidal, tahmid, sujud, tasbih, iftiros, doa. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Tetapi maaf, semua yang kita kerjakan rata-rata kita lupa dengan bacaan. Makanya jangan heran ketika imam sholat subuh lupa dengan kunutnya. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Allah, kata makmum subhanallah, Allah subhanallah. Akhirnya tetap aja sujud, makmumnya tidak mau subhanallah, subhanallah. Akhirnya bingung, naik 2 imamnya, akhirnya hancur sholatnya.
yang dia bilang subhanallah tidak mau nurut imam, ya, imam bingung juga di subhanallah terus, akhirnya berdiri. Seharusnya tetap umpatin imamnya walaupun salah, nanti diganti sujud sahwi, karena itu memang sujud sunahnya sunnah arba'ah. Yang repot sama-sama kekehnya. Nih, saya tanya nih sama imam-imam nih, ada dua nih guru, Kiai Sulhan. Tanyakan pernah enggak waktu dalam sujud lupa kira-kira ini dapat berapa nih rakaat, 2 atau 3? Pasti merasa. Bahkan kadang salah pun beliau terjawab Allahu Akbar. Seharusnya tahiyat beliau tetap berdiri, tapi makmum tidak ada yang negur. Kenapa? Sebab makmumnya juga sama bingungnya. Betul lah. Saya pernah bukan di masjid lah, di pesantren. Pesantren itu tempatnya ilmu. Ulun berjamaah, tahu pang ulun ketinggalan. Ulun berwudu itu imam sudah Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Ulun berwudu, begitu masuk ini rakaat ketiga. Begitu rakaat kedua seharusnya tahiyat, imamnya berdiri. Kata makmum subhanallah. Subhanallah. Karena tetap berdiri, agak sebagian ada berdiri, ada sebagian tidak mau berdiri juga, duduk terus. Akhirnya saya masuk rakaat ketiga. Alhamdulillah rakaat keempat bingung juga imamnya. Allahu Akbar. Kata makmum subhanallah. Dapat rakaat kelima. Coba, pokoknya kacau. Begitu sampai maaf sholat asar rakaatnya 6 rakaat. Ada yang amburadul, ada yang salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar dia. Ada yang ikut juga. Akhirnya saya tanya, guru, kenapa sholatnya sampai 6 rakaat? Aku bingung gitu. Kenapa? Tak ingat jujuran. Ya Allah, Masya Allah. Bingung. Ini pesantren loh, bukan di masjid. Ustaz lagi yang imami. Bahkan Rasulullah pun pernah juga sholat seperti itu. Rasulullah sholat subuh cuma 1 rakaat. Nabi aja lupa. Begitu Rasulullah 1 rakaat, satu masjid gak ada yang berani negur. Siapa yang ditegur? Rasulullah. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak berani negur Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, aku suratis salah. Apa subuhnya di korting ya Rasul? Nah, tamam. Idan perkataan ya Rasul. Allahu Akbar. Langsung Rasulullah lanjutkan. Begitu selesai, langsung pakai sujud sahwi. Hikmahnya di situ ada hikmah. Kita sholat banyak nang lalai. Mereka Musa umurnya pendek, sholatnya lalai. Tapi dia punya nabi yang paling mulia. Aku dengan dia akrabu min hablil warid. Aku dengan dia katanya Allah kepada Nabi Musa lebih dekat daripada urat yang ada di lehernya. Lun takut lawan pian punya urat leher enggak? Punya urat leher enggak? Coba dilihat. Lihat. Ada enggak? Kenapa bilang enggak? Katanya ada. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena saking dekatnya. Allah ada, tapi saking dekatnya tidak bisa kita lihat. Sama. La sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan aku dekat Muhammad. Kalau dia doa, aku kabulkan. Untung kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa langsung begitu dikatakan oleh Allah, dia berdoa, ya Rabbi ij'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa tak bisa jadi Nabi umatnya Nabi Muhammad. Dan kita alhamdulillah tanpa meminta Allah takdirkan kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah Muhammad.
Ini yang kadang-kadang Nabi Muhammad saking cintanya kepada kita, dunia wa ukhran, tidak ada orang yang cinta kepada kita melebihi cintanya Rasulullah. Kadang-kadang Nabi waktu duduk tiba-tiba netes air mata. Sahabat bertanya, di mana, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Nabi mengatakan, syukur li ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat mengajurkan dirinya, memproposalkan dirinya menjadi seorang saudara Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Orang yang di depan Rasulullah, dia mengaku, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Apa ujar Nabi? La, bal antum ashabi, kau adalah sahabatku. Siapa orang yang kau rindukan sehingga kau menangis ya Rasulullah? Alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat aku. Siapa? Ternyata yang dirindukan Rasulullah adalah kita semuanya. Wassalli ala Muhammad. Masa kita tidak pernah duduk malam hari ketika bersalawat sama Rasulullah terus neteskan air mata? Seperti ulama-ulama dulu mengatakan, man yalumni fi gharabi, siapakah orang yang mencaci diriku di dalam kegilaanku ini? Ulama-ulama dulu sering menangis ketika rindu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bila mengatakan, maritu fagana dzikru bur'an li'illati, aku ini kayak orang sakit, tapi begitu aku menyebut nama Rasulullah, bur'an li'illati, aku langsung sembuh kontak. Begitu bersalawat sama Rasulullah, ingat sama Rasulullah, aku lupa dengan sakitku. Justru ketika ingat dengan Rasulullah, bur'an-li'illati, menjadi obat bagi penyakit saya. Faya habbada, aduh alangkah indahnya, kata Habib Ali, dzikran liqalbi syifa'u, dikala ingat Rasulullah aku sembuh. Idza alimal usyaqu da'i, kalau pakar-pakar percintaan menanyakan tentang penyakit saya, tahukah kau kenapa aku seperti ini, kata Habib Ali? Faqul lahum, sampaikan kepada mereka, fa inna liqa ahbabi dawa'uhu, sesungguhnya bertemu dengan yang kucintai itulah obatku daripada sakit ini. Syifaul qulub liqaul mahbub, orang yang lagi rindu obatnya adalah bertemu dengan yang dirindukan. Masa kita tidak pernah duduk di malam hari mengingat Rasulullah, rindu dengan Rasulullah sampai meneteskan air mata seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah cintanya kepada Nabi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, semua hartanya disedekahkan di jalan Rasulullah, di jalan Allah. Sayyidina Umar membawa separuh hartanya ketika turun ayat peperangan. Khalid bin Walid memimpin peperangan atas perintah Rasulullah sampai beliau menginginkan meninggal di dalam syahid, meninggal di dalam perjuangan dengan Rasulullah. Tetapi Allah berkehendak lain. Khalid bin Walid meninggal bukan di peperangan. Ketika sudah badannya tidak mampu lagi diangkat untuk digerakkan, maka Rasulullah menggantinya dengan panglima yang lain. Saat itulah Khalid bin Walid meninggal, dan ketika dimandikan jenazahnya, apa yang terjadi? Sahabat membuka kain daripada bajunya Khalid bin Walid, sedikit demi sedikit dibukanya. Ternyata di setiap senti daripada badan Khalid bin Walid terdapat sayatan pedang. Saifullah, pedangnya Allah. Begitu dilihat dan dihitung oleh sahabat-sahabat Nabi, luka-luka yang ada pada diri Khalid bin Walid untuk membela agamanya Allah, membela Rasulullah, ingin menjadi seorang yang mati syahid. Ternyata lukanya Khalid bin Walid mencapai 360 luka. Kita aja maaf-maaf lah, kalau ada orang luka kakinya kena paku aja, maaf, jalannya begini nah, kena paku. Saya kepingin tahu, orang tuanya nyuruh kira-kira jalan apa alasan? Kakinya kena paku nah, begini. Terus mamanya nurikam ke pasar, Pak,
Saya ulun bertakun, kira-kira berjalan apa alasan sama mamanya? Dia akan mengatakan, lu sakit mak. Khalid bin Walid diperintah oleh Rasulullah, padahal kalau dibuka jasadnya mungkin Khalid itu sebenarnya tidak mampu bergerak, tapi menunjukkan di hadapan Rasulullah seorang yang perkasa. Begitu karena tidak mampu bergerak lagi, beliau tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurnya, maka diganti oleh Rasulullah. Ketika meninggal, harapan Khalid meninggal, mungkin jantungnya tertusuk panah, mungkin lehernya tertebas leher dengan pedang. Tapi itu tidak terjadi pada diri Khalid bin Walid. Beliau meninggal di tempat tidur. Dibuka, semua sahabat Nabi menangis. Ya Allah, wahai Khalid, begitu tegarnya engkau membela agama Allah dan Rasulnya. 360 sayatan pedang. Bagaimana Bilal bin Rabah, yang dia ketika setelah tamam Islami, sempurna Islamnya, beliau mengikuti Rasulullah pun kemanapun beliau pergi. Karena Rasulullah paling senang mendengarkan suaranya Bilal bin Rabah. Di mana waktu azan, di saat itulah waktu masuk azan, Rasulullah mesti dimanapun beliau berada, di tanah lapangkah, di masjidkah, di manakah, beliau pasti berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Pasti beliau mengatakan kepada Bilal, kumandangkan azan untuk kami Bilal. Bilal senantiasa kumandangkan azan dimanapun berada, di samping Rasulullah. Lebih-lebih kalau beliau di kota Madinah, beliau senantiasa kumandangkan azan. Begitu Rasulullah meninggal, Bilal tidak berani lagi mengumandangkan azan. Dipaksa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, cukup wahai Bilal. Abu Bakar, aku adalah tukang azannya Rasulullah. Aku tidak bisa azan lagi Abu Bakar. Abu Bakar tidak percaya azan. Dipaksa. Beliau mengatakan aku tidak bisa. Terpaksa beliau azan. Ternyata memang tidak selesai. Begitu beliau menyebut nama Rasulullah, Asyhadu an begitu ingin melanjutkan Muhammad Rasulullah, gemetar badannya. Memorinya teringat dengan Rasulullah, keindahan dengan Rasulullah, mengikuti Rasulullah kemanapun, sehingga akhirnya Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, izinkan aku keluar dari kota Madinah ini. Abu Bakar bertanya, kenapa kau ingin keluar Abu Bilal? Bukannya aku tidak mencintai kota Madinah Abu Bakar, tapi aku tidak bisa hidup di kota Madinah. Terlalu indah kenanganku dengan Rasulullah. Di mana di sudut-sudut kota Madinah, di mana di situ aku pernah dengan Rasulullah, pasti aku tidak akan mampu membendung air mataku. Di sudut-sudut pasar kota Madinah, di mana aku pernah dengan Rasulullah, setiap di situ aku berada, masa pasti aku menangis. Di masjid-masjid, di majelis-majelis yang di situ aku pernah dengan Rasulullah, maka aku pasti akan menangis. Wahai Abu Bakar, izinkan aku keluar kota Madinah. Tapi Abu Bakar tidak mengizinkan. Sampai pada satu peperangan, beliau keluar dari kota Madinah, tapi beliau tidak mau pulang. Pepulangan semua prajurit pulang, Abu Bilal tidak mau pulang, dia tinggal di Damaskus. Sampai Abu Bakar meninggal, beliau kirim surat kepada Bilal, Bilal datanglah ke kota Madinah, kami rindu denganmu hai Bilal. Bilal pun mengatakan, cukup hai Abu Bakar, ampun maaf, biarkan aku sementara tinggal di kota Damaskus ini. Begitu meninggal Abu Bakar, diganti oleh Umar ibn al-Khattab. Pertama kali beliau diangkat, beliau langsung mengirim surat kepada Bilal bin Rabah, datanglah engkau ke kota Madinah hai Bilal. Maka Bilal pun menulis, wahai Umar, jangan kau paksa aku tinggal kota Madinah. Sampai yang datang bukan lagi Abu Bakar, bukan suratnya Abu Bakar, bukan suratnya Sayyidina Umar bin Khattab, tapi yang datang Rasul. Bilal tertidur, dia mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Bilal, ya Rasul. Rindu yang sudah lama terobati dengan mimpi dengan Rasulullah. Tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya Bilal, ma hadzal jafa. Bilal, kata Nabi, keras hati yang mana sehingga kau tak mau datang ke kota Madinah? Apa kau tak rindu dengan aku, kata Nabi Muhammad?
Ucapan Nabi Muhammad ini yang bikin Bilal menangis, ya Rasulullah. Bukannya aku tak rindu dengan engkau ya Rasulullah, justru karena kerinduan itu aku tak bisa hidup di kota Madinah. Terlalu indah hidupku dengan engkau ya Rasulullah ketika aku bersama dengan engkau. Maka Nabi katakan, datanglah kau ke kota Madinah. Malam itu Bilal langsung berangkat. Dalam riwayat dikatakan Bilal tidak pernah berhenti kecuali waktu sholat. Beliau lupa makan, beliau lupa minum, terus berjalan kencang dengan kendaraannya. Kecuali waktu azan beliau berhenti sholat, langsung berjalan lagi untuk sampai cepat di tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu di kota Madinah, langsung Bilal tidak kemana-mana kecuali makam Rasulullah. Dia duduk menangis di makamnya Rasulullah sampai didatangi oleh Umar ibn al-Khattab. Di situ Abu Bakar dan Umar menangis saling berangkulan. Di situ dia memori kerinduan beliau ketika satu majelis dengan Rasulullah. Maka saat itu menangis Abu Bakar dan Umar berangkulan. Tiba-tiba waktu duhur, Umar bin Khattab mengatakan, "Hai Bilal, azanlah untuk kami." Abu Bakar, maka Bilal mengatakan, "Hai Umar, permintaan ini pernah diminta oleh Abu Bakar. Aku tak bisa meluruskan hajatnya. Dan sekarang engkau meminta kepadaku, aku pun tak akan mampu meluruskan hajatnya." Tanpa diduga cucunya Rasulullah datang. Mendengar Sayyidina Bilal datang, Sayyidina Hasan datang dengan Sayyidina Husain yang saat itu sudah beranjak umur 13 tahun, 14 tahun, dengan ketampanannya yang digambarkan, disifatkan Hasan dan Husain memiliki sifatnya Rasulullah. Sayyidina Hasan dari pusar ke atas semuanya mirip Rasulullah. Hidungnya mirip Rasulullah, matanya mirip Rasulullah, rambutnya mirip Rasulullah, bibirnya mirip Rasulullah. Sementara Sayyidina Husain memiliki sifat cara berjalannya seperti Rasulullah, lambaian tangannya seperti Rasulullah. Maka ketika dua cucu Nabi Muhammad ini berjalan, maka menangislah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bagaimana dua cucu Rasulullah yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh datuknya Nabi Muhammad. Menangis Bilal melihat cucunya Nabi Muhammad, dan kedua cucu Rasulullah mendatangi Bilal, merangkulnya. Maka tiga orang ini berangkulan sambil menangis. Tapi Bilal bin Rabah karena kerinduannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba Sayyidina Hasan dan Husain berkata, "Bilal, obati kerinduanku dengan datukku Nabi Muhammad. Obati kerinduanku dengan datukku Nabi Muhammad. Dulu setiap kau azan, di situ ada datukku Nabi Muhammad. Maka kumandangkan saat ini azan untuk mengobati kerinduanku kepada datukku Nabi Muhammad." Langsung Bilal tidak menjawab. Dia mengatakan, "Bagaimana aku akan menolakmu, wahai cucu Rasulullah? Engkau adalah qurrata ayun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah penenang jiwa bagi Nabi Muhammad. Bagaimana aku menolak? Bagaimana aku nanti ketika datang kepada datukmu Nabi Muhammad dan aku menolak permintaanmu untuk mengumandangkan azan?" Maka beliau naik tanpa menolak sedikit pun atas permintaan Hasan dan Husain, karena beliau cucunya Nabi Muhammad. Beliau kumandangkan azan dulu. Luar biasa. Ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, dan Bilal punya karomah, suaranya bisa didengar seluruh penjuru kota Madinah. Ketika azan kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh kota Madinah mendengarkan. Mereka berhenti serentak, yang di pasar, yang di jalan, yang di rumah. Mereka terbengong-bengong dengan satu kata ucapan, tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang memandu. Mereka saling menatap. Mereka berkata dengan satu kata, "Ahayun Rasulullah." Apakah Rasulullah hidup?
Apakah Rasulullah hidup? Mereka tercengang, kemudian mereka semuanya berbondong-bondong menuju masjidnya Rasulullah, karena adzan itu pernah didengar ketika ada di masjidnya Rasulullah, di Masjid Nabawi. Disitulah semua sahabat terkumpul ketika melihat di atas satah, di atas atap, di situ ada Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Lebih-lebih ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Bilal gemetar, tidak mampu melanjutkan. Beliau menangis sesenggukan. Maka seluruh kota Madinah saat itu menangis mendengarkan adzannya Bilal bin Rabah. Sehingga ulama mengatakan tidak ada tangisan di kota Madinah yang lebih dahsyat setelah meninggalnya Rasulullah melebihi tangisan Sayyidina Bilal bin Rabah di adzan yang pertama kalinya setelah meninggalnya Rasulullah dan adzan yang terakhirnya setelah meninggalnya Rasulullah. Seperti itu sahabat Nabi, cintanya luar biasa. Maka kita sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah yang kecil, lebih-lebih sunnah salat wajib dalam kondisi berjamaah, itulah sunnah yang terbesar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, la yara wajhi salasa, ada 3 orang yang nanti yang tidak bisa menatap wajahku. Manhum ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Yang pertama kata Nabi, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih, orang yang ketika namaku disebut orang itu tidak mau bersolawat kepadaku. Mashallah Muhammad. Tanda cinta kepada Rasulullah adalah bersolawat. Kemudian siapa ya Rasulullah orang yang tidak bisa menatap wajahmu yang mulia? Nabi katakan akun biwalidayh, anak yang durhaka sama orang tua. Ibu yang masih punya orang tua itu adalah nikmat. Adik-adik, bapak-bapak yang di rumah masih punya ibu, walaupun sudah keriput, mungkin beliau sudah mulai pikun, yang kadang-kadang beliau asik dengan dirinya sendiri, kadang tidak berbicara kepada siapapun. Dia asik mungkin dengan berwirid, mereka hanya dengan membaca Quran. Mungkin asik di kamar sendirian, mungkin asik sedang duduk di atas kursi sendirian, tanpa ada yang dipedulikan. Dia asik dengan usia beliau sendiri. Itu adalah surga bagi anak selagi masih ada. Sampai dikatakan di dalam kitab Muntakhab An-Nafisah, para malaikat berkata, hai anak cucu Adam, aku mau memandang wajahmu setiap saat, di siang dan malam. Aku mau memandang walaupun kau berlumuran dosa. Aku mau memandangmu dikarenakan keberadaan orang tua. Malaikat mau melihat kita karena kita masih punya ibu dan bapak. Ketika orang tua kita meninggal, apa kata malaikat? Hei anak cucu Adam, berpayah-payahlah engkau dengan taat kepada Allah. Berpayah-payahlah engkau dengan takarrub kepada Allah. Yang dengan takarrub itu aku mau memandang wajahmu. Kalau kita tidak ibadah kepada Allah, malaikat enggan menatap wajah kita. Maka beruntung orang yang malam ini masih punya ibu. Lakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Walaupun amal itu sepele menurut kita, tapi kalau kita lakukan kepada orang tua kita, besar kedudukannya di mata Allah. Sampai kita datang ke kamar, assalamualaikum, salam, dari mana nak? Maulid Nabi Ma'ai. Duduk dia di sampingnya. Belum dapat nasi kotak Ma'ai, makan sama dibuka. Sudah bawa aja ke dalam. Ngomong gitu dah. Ujar Nabi, man masali ziyarati walideh, siapa anak yang datangi orang tuanya, kemudian wajalasa min indi, duduk di sampingnya, wa takallama huma bitibil kalam, ngomong dengan lemah lembut kepada orangnya. Setelah berbicara sebentar, wa kharaja min indihi, keluar dari orang tuanya. Apa yang diberikan oleh Allah? Kharaja maghfuran, semua dosanya diampuni.
hanya berbicara, tidak memberi uang, tidak membelikan rumah, tidak membelikan kendaraan, tidak menghajikan, hanya duduk di sampingnya, makan kamar, cuma sekedar itu, keluar dari kamarnya, semua dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan dalam hadisul qudsi, seandainya kita punya dosa seujung langit, tapi kita masih baik sama orang tua kita, surga Allah berikan kepadanya. Walaupun kita ibadah seujung langit, tapi kita berdurhaka kepada orang tua kita, maka surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi banyak punya orang tua, berbaktilah, senangkan, bahagiakan. Tidaklah ada seorang anak yang berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang tuanya, kecuali Allah kabulkan hajat doa anak ini dan Allah luaskan rezeki anak ini. Tidaklah ada seorang anak yang meninggalkan mendoakan orang tuanya, muni'anhu rizq, rezekinya akan ditutup oleh Allah. Siapa lagi ya Rasulullah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Nabi mengatakan, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Hidupkan sunnahnya Rasulullah, amalkan sunnah Rasulullah, walaupun sepele, yang itu bersambung dengan Nabi Muhammad, maka itu membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini membawa manfaat dan barokah. Semuanya moga-moga nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi al-Fatihah. من المذنبات المؤمنين بجميع الجهاد وذكرى لمبكر الأنظار وانصرنا على الأغلين والأنبياء جعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانصره وله وظهره وعم ببركته وشريف جاده جميع الآيات وبالغيب المخرج وقضايا بالعمل والجنب والخدمة وغيبه وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنا اغفر لنا منك بالخير أجمعين وذا الوسن ونفع به صل على سيدنا وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك.